Ya sekarang udah jelas Bu. Dengar nggak ibu ngomong? Iya udah jelas. Jelas nggak? Iya sekarang udah jelas Bu. Udah. Iya udah. Gini loh nak, ibu ngomong ya. Iya Bu. Ibu kan di masa lalu. Jadi gini loh nak, ibu kan ada masa lalu. Kalau kamu mau besok nikah di KUA, tapi wali hakim. Nah nanti kalau tanggal 9 nanti walinya Ayah Sudiarto, nggak apa-apa kan itu kan supaya kalian itu nikahnya sah di mata Allah gitu loh, kata kata Pak Hakim kayak gitu. Dengar. Jadi sahnya itu sebenarnya di nikah pertama Bu ya. Iya itu kan gini loh, kalau di mata Allah itu sahnya ya ya besok. Nah kalau di mata orang rame, tapi nak Farhan nggak usah ngomong, nggak usah rahasia ini disimpan rapat-rapat, jangan dibilangin sama Umi. Kalau kamu setuju, kalau nggak setuju pun ya nggak apa-apa, orang Islam tuh harus jujur. Ini udah 22 tahun, harus saya ungkapin sekarang karena aku itu ditanyain Pak Hakim teliti bener supaya Abdul anaknya jadi nggak bertele-tele nanti. Kalau nggak kayak gini caranya nanti akhirnya timbulnya dan Cina. Jadi ini ya kayak gini. Tapi kamu janji kan nggak ngomong-ngomong sama Umi? Saya janji Bu, cuman saya ya kalau besok memang Ayu udah jadi sah secara agama dengan saya butuh lah Bu bersama dengan Ayu. Saya tahu. Kamu nggak ngomong saya tahu. Gini loh, kalau ini kan nikah ini kan nggak ditahuin tetangga sini. Kalau kamu campur sama Ayu di sini kan dilihat orang nggak enak. Jadi ya nunggu tanggal 9 kan nggak lama loh. Itu maksudku. Ya aku tanya sama Pak Hakim, kalau campur udah sah Pak, udah kata Pak Hakim. Tapi kan nggak enak dilihat orang sini kan, saudara-saudaranya nanti bilang loh orang nikah kok udah di sini gitu loh. Maksudnya maksudnya kan dilihat saudara-saudaraku sini itu kayak mana gitu. Kemarin besok kan kesananya dianterin pakai mobil sama saudaraku yang nolong aku. Saudaraku kan bantu aku bener, kasihan karena aku tuh nggak bisa tidur karena aku tuh mau terus terang sama ayah. Aku tuh takut ayah marah, jadi aku sampai kebingungan. Akhirnya disidang sama Pak Hakim. Setelah disidang ayah juga udah maafkan saya, jadi saya plong kalau saya meninggal nanti saya udah nggak punya resiko sama ayah. Dia udah maafin aku. Allah aja maha pemaaf, masa sih hambanya nggak mau maaf? Barang siapa yang maaf kesalahan orang itu dosanya diampuni sama Allah dan diberi pahala yang banyak. Seandainya nak bahkan nggak mau maafin ibu, ya ibu nggak masang. Tapi ya, apakah kamu nggak kasihan sama Ayu? Orang Ayu juga kan udah seneng sama kamu gitu loh. Ya kalau masalah itu kan dosa ibu sama Allah, jadi nggak ada hubungannya sama saya dengan Ayu. Pasti Allah Gini juga loh, udah jadi mengampuni. gini, Ayu itu masih suci, nggak pernah pacaran, cuma sama kamu pacarannya. Jadi kamu jangan curiga lagi kalau Ayu pernah gini-gini, enggak. Ayu itu nggak pernah pacaran sama orang, cuma sama kamu aja. Ayu itu suci fitroh. Jadi kamu itu nggak salah sama Ayu itu, nggak dosa. Yang dosa itu cuma ibu sendiri. Itu. Jadi kalau barang orang yang mau memaafkan kesalahan orang itu Allah akan memaafkan
Iya tahu. Paham nggak aku? Iya kayak gitu. Jadi nanti kamu orang itu ya udah salah amdol di mata Allah dan di mata masyarakat sini. Ayah itu dipandang itu bagus karena itu nanti ping ayah tanggal 9 itu ayah. Jadi lihat keluarga ayah itu bagus, lihat ini itu bagus gitu, dilihat masyarakat itu bagus. Tapi kalau yang penting kan kita udah amdol di mata Allah gitu, udah diridhoi Allah. Mudah-mudahan nanti Mandi juga udah nggak nakal. Sekarang juga udah nggak nakal kok Mandi ini. Mudah-mudahan nggak nakal lah itu. Semuanya itu kan mungkin Allah ridho apa enggaknya sih semuanya itu. Mudah-mudahan nggak nakal lagi lah. Mudah-mudahan coba cepat selesai semuanya gitu loh. Yakin itu yang bagus lah itu walaupun ada masalah ya. Karena itu masalah saya ini itu sering terjadi katanya gigi kalau apa mau ungkapkan bilang aja mau berat ya bilang sih nggak apa-apa gitu loh gimana gitu. Itu kan kalau ibu udah bertobat sama Allah pasti diampuni. Itu kan kenapa harus saya memaafkan apa enggak, kan itu enggak ada salah sama saya, Bu. Ibu. Loh kan gini loh, nah kalau kamu itu ini apa, nah kalau kamu itu nggak jadi sama Ayu terus kamu buka web saya buka webnya Ayu kan itu sama aja kamu itu memalukan keluarga sini, maksud itu yang aku tanya. Ya kalau Iya kan. kalau saya kan pasti bakal udah menerima semua kekurangan keluarga Ayu. Tapi Ya ya, alhamdulillah berarti kamu itu mukjizat yang dikirimkan oleh Allah karena ibu itu semenjak kamu kenal sama Ayu hampir 1 tahun ibu itu istikharah terus yang saya tujuin cuma kamu kalau memang jodoh dekatkan kalau enggak jauhkan itu enggak pernah telat ya malam jam 2 setengah 3 ibu itu udah minta sama Allah minta solusinya ternyata kamu itu masih maju terus nah kok kamu nggak cocok suruh aja ngomong belum lama nah, kamu masih situ yang mungkin ini kiriman dari Allah nggak tahu pokoknya kamu itu kalau ikhlas ya ikhlas kalau ikhlas ngomong saya belum banyak ngeluarin duit maksud nggak. iya. Nah, ya itu maksudku ngomong ibu ini belum banyak keluar duit loh jadi kalau kamu bilang iya iya bilang enggak ibu ini nggak marah ibu kan waktu baru kenal bilang kalau jadi ya syukur nggak jadi kita saudaraan aja jangan sampai bermusuhan itu kan pertama kamu masuk sini ibu bilang gitu loh jadi ini kalau bisa ya dikunci rapat-rapat lah nggak usah pindah dengan yang lain gitu loh ya bilang sama anak-anak kayak gitu gimana bisa apa enggak. Insya Allah bisa, Bu. Cuman ya itu, saya mohon lah, Bu. Kalau saya udah halal sama Ayu, tolonglah. Saya kan jadi Iya mana-mana tahu orang. ya kayak mana nanti dilihat orang sini kok orang orang belum menikah di mata orang rame kok udah campur udah di sini itu gimana ya orang kemarin saudaraku juga nawari anu kalau mbak sih ini takut depan rumah ini kan kaum ya udahlah menuk di sini aja ini kan saudaranya katanya yang punya mobil itu besok kan kesini dia mbak mobil dia nawarin kamu kalau memang
pasti mau bantu keluarga ibu. Hmm? Pastinya saya mau bantu keluarga ibu. Ya alhamdulillah. Tapi jarang, makanya Ayu di sini kan memang cantik, tapi kan orang mau maju mungkin nggak jadi, memang Ayu malu, jadi dia nggak pernah sama orang, kecuali pacarnya sama kamu. Saya juga marah-marah terus, kalau ibu itu udah buruk, kamu itu harus jadi orang yang baik. Ibu berdoa supaya kamu jadi ustazah, nggak taunya di sekolahan itu manggil dia ustazah semua. Allah mungkin dengar ini doa orang yang hina seperti saya ini. Allah masih sayang sama saya. Doa ibu masih dikabulkan. Jadi kalau Ayu berbuat salah, kamu bilang gini aja, kamu jangan seperti itu, jangan seperti ibu kamu. Kamu itu harus jadi orang yang baik. Kamu bilang kayak gitu aja nggak apa-apa, walaupun dengar saya nggak apa-apa. Ya benar kamu bilang, kamu jangan kayak gitu, jangan mandang orang lagi. Kamu bilang gitu, ada saya juga nggak apa-apa, ada ayah juga nggak apa-apa. Bener, aku maunya dia itu dilurusin, ada yang nonton ke surga. Itu aja saya. Terus kalau kamu dari di sini kamu mau nempat di sini, nggak apa-apa. Kalau kerjaan ya udah di rumah aja nggak apa-apa. Ibu nggak menganggap orang lain, udah ibu kan nggak punya anak lagi. Lagi juga udah tak sekolahin, saya nggak mengharapin apa-apa, yang penting jadi orang yang pintar. Nanti SMA-nya juga kalau dia mau taruh di pondok lagi biar apa nyesel. Udah ya robbah, karena saya sama ayah ini udah barulah yang nggak menimpa saya. Jadi besok kesini jam berapa? Jam sampai sana jam 8 bu. Oh iya, ya udah ditunggu. Ya kamu setuju kan besok nikah sama Pak Hatim? Ya, setuju, tapi walaupun saya nggak minat di situ, seenggaknya berilah kesempatan saya untuk bersama Ayu bu. Oh iya, ya ayo, ya nggak apa-apa. Tapi ini loh jangan sampai dilihat orang sini karena kan orang sini tahu kan, tahunya tanggal 9. Umi kemana Umi? Umi ke tempat Andi. Oh ya udahlah kalau bisa dirahasiain sama. Tapi kalau masalah ini tuh cuma Pak Yarto ini kata Pak Hakim nggak dosa. Itu kan cuma di dunianya, tapi di akhiratnya yang penting udah sah gitu aja loh. Iya. Masalah. Orang besok aja nikahnya tanggal 9 itu Ayu bin Subagiono bin Sudiarto gitu. Jadinya nanti orang-orang sini udah aman-aman aja gitu loh. Maksud nggak? Iya maksudnya. Ya, ya udahlah mungkin ya berarti kalau kamu mau ya mungkin doa ibu juga sama Allah. Mudah-mudahan kamu bisa menuntun Ayu jadi iman yang baik itu aja lah. Ya kalau Ayu nggak nurut marahin aja nggak apa-apa ibu ikhlas. Ayunya agak bandel dinasihatin juga bandel kok memang. Sama ibu juga suka bandel dia itu. Ya udahlah kalau dia salah ya marahin aja nggak apa-apa. Ada yang bantu marahin dia nggak apa-apa. Sama ibu juga bandel kok kalau dinasihatin. Nyuci juga males, apa males dia itu. Makanya mau ke tempat kamu nanti kayak mana lah. Orang nyuci aja malesan, semua males. Saya semua yang masak, yang saya ke KUA, ke kelurahan, ngurus-ngurus surat-surat tuh saya semua. Dia nggak, dia kerja pagi sore. Sore les anak-anak. Terus pagi ngajar. Tuh, coba. Ibu semua yang ngurus. Kalau ayah memang agak-agak kedengarannya agak kurang, jadi kalau nggak ditemenin ibu ya nggak denger-denger gitu loh, karena dia minum obat terus, sakit terus, jadi ini ya ibu terus yang sana sini sampai kesel saya.
ketahuan gimana Bu? Saya nggak marah kok, udah maaf bicara gitu kan. Ya udah jelas belum kan? Ya udah jelas Bu. Oh ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.